Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kegiatan wawancara dengan tujuan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester Basal tahun 2023-2024 pada mata kuliah ketiga tentang implementasi demarkasi pada industri sesuai dengan SNI 2016 terkait demarkasi. Mungkin sebelum lanjut pada sesi wawancara, alangkah baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu dari kelompok 3. Mungkin bisa dimulai dari Mas Fardan. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Fardin Faikur Rahman dari NIM 062. Perkenalkan, nama saya Gada Arvin Sayadi, nomor NIM 048. Kenalkan, nama saya Muhammad Ivan Kuaranta dengan nomor NIM 054. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Alvin Failana dengan NIM 066. Dalam upaya untuk mendalami dan menganalisis implementasi demarkasi pada industri, kami melaksanakan serangkaian wawancara yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia atau SNI 2016 terkait demarkasi. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, kami memilih untuk mewawancarai mahasiswa yang tengah atau sudah melaksanakan program magang di salah satu industri. Wawancara ini diarahkan untuk mengeksplorasi implementasi praktis demarkasi dalam situasi dunia nyata dan menilai sejauh mana penerapannya mematuhi ketentuan-ketentuan SNI 2016 terkait demarkasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas dan kesesuaian demarkasi di industri seiring dengan persyaratan standar yang telah diterapkan. Untuk proses wawancara, kami mewawancarai mahasiswa yang magang dari industri untuk menganalisis penerapan demarkasi sesuai SNI 2016. Fokus wawancara pada aspek praktis demarkasi termasuk penandaan area kerja, lorong, dan lokasi strategis lainnya sesuai standar. Mahasiswa berbagi pengalaman tantangan dan manfaat demarkasi dalam mencegah kecelakaan kerja. Hasil wawancara akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang implementasi demarkasi di berbagai sektor industri. Di sini kami mengundang Mbak Widya Fitriani dari Prodi Teknik Listrik Angkatan 2020 yang telah melaksanakan kegiatan magang pada PT Petro Jordan Abadi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Mbak Widya. Selamat pagi, Mbak Widya. Iya, halo pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Semoga kalian baik juga. Baik, mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan wawancara ya, Mbak ya. Iya, boleh-boleh. Baik, untuk yang pertama, bagaimana perusahaan yang Mbak Widya tempati saat magang menerapkan standar demarkasi sesuai dengan SNI tahun 2016 di area kerja? Apakah sudah menerapkannya atau belum gitu? Oke, kalau di PJA sendiri atau Petrus Jordan Abadi sendiri sebenarnya itu kayaknya
sudah sesuai SNI. Tapi untuk apa namanya konkretnya, maksudnya kayak pastinya sudah sesuai atau belum, aku kurang mengetahui. Tapi kalau tak lihat dari tanda yang ada di lapangan, insya Allah sudah sesuai dengan SNI di tahun 2016. Itu. Baik, selanjutnya, apakah seluruh lorong atau jalan lintas dan daerah-daerah lainnya yang disebutkan dalam standar SNI telah diberi demarkasi sesuai persyaratan yang ada gitu? Kalau di PJA yang paling sering tak lihat itu biasanya ada di apa namanya itu, pokoknya yang garis warna hitam sama kuning yang ada di tingkat, biasanya di lantai 2 atau di lantai 3 itu. Nah, itu ada. Terus yang di jalan-jalan itu juga ada biasanya kuning, biru, dan lain sebagainya. Tapi memang nggak seberapa jelas, karena kan di sana pabrik produksi, jadi mungkin ketutup sama debu-debu yang ada. Tapi sebenarnya ada. Semua lambang demarkasi itu ada di sana. Kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana penerapan demarkasi pada daerah penyimpanan peralatan K3 di area pekerjaan? Apakah sesuai dengan standar menggunakan garis strip warna putih dan hijau? Untuk yang nomor 3 ini sudah sesuai dengan standar pakai warna putih dan hijau. Untuk di area K3-nya, khusus buat SHE ya, kalau namanya di sana SHE. Nah, itu sudah sesuai sama standar yang digunakan. Mungkin teman yang lainnya bisa memberikan pertanyaan. Baik, saya selanjutnya ya Kak. Untuk nomor 4, bagaimana pemilihan warna dan lebar garis dalam demarkasi sesuai dengan standar SNI? Dan apakah ada pertimbangan khusus yang diambil? Oke, izin menjawab ya. Kalau dari perusahaan mungkin memang sudah dipertimbangkan dan difikirkan. Apalagi untuk perusahaan besar sekelas PJA mungkin sudah dipertimbangkan oleh orang-orang yang ada di sana ya, pegawai-pegawai yang dari sana, khususnya orang-orang safety. Nah, kalau lebar warna itu sudah sesuai standar atau belum, aku kurang tahu. Tapi pasti ada. Kayak demarkasi di sana itu pasti ada. Dan menurutku kalau dilihat secara awam ya, kan kita nggak mungkin yang ngukur secara detail kan nggak mungkin ya. Tapi kalau dilihat ya wis dilihat sekilas gitu aja. Kalau menurutku pribadi sudah sesuai dengan standar SNI sih yang berlaku. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apakah semua garis demarkasi, baik itu yang berwarna kuning, putih, dan hijau, merah tua, merah atau abu-abu, sesuai dengan standar SNI dalam hal lebar dan warna? Oke, nah di sini yang paling sering tak temui itu warna kuning, putih hijau, terus abu sama biru, terus kuning hitam kalau nggak salah. Nah, kalau yang lainnya mungkin ada sih merah kayaknya ya, tapi kayak jarang gitu loh. Terus ya itu tadi sih, ketutup sama debu-debu produksi juga kayak gitu. Terus kalau lebar sama warnanya, lebarnya balik lagi. Kalau dilihat sekilas ya wes sesuai, tapi kalau warna sudah pasti sesuai kayak gitu. Kalau di perusahaan ya. Untuk pertanyaan ke-6, bagaimana demarkasi dilakukan di daerah bebas rintangan, di area penyimpanan peralatan pemadam kebakaran dan panel listrik? Apakah garis warna merah tua sudah diterapkan dengan benar? Sudah sih kalau menurutku pribadi, soalnya biasanya kan di setiap plan itu pasti ada APAR ya. Maksudnya ya khusus untuk peralatan khusus untuk
kalau terjadi musibah yang tidak diinginkan. Nah, itu selalu ada tanda demarkasinya. Terus untuk penyimpanan peralatan itu biasanya nggak hanya merah sih. Ada juga biru, abu-abu gitu, apalagi untuk gudang penyimpanan alat. Nah, itu biasanya ada warna biru atau abu-abu di lantai biasanya. Kayak gitu. Baik, selanjutnya yang belum tanya silahkan bertanya ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 ya, Mbak. Bagaimana daerah tempat kerja diidentifikasi dan didemarkasi? Apakah sudah menggunakan garis warna biru muda dengan lebar 10 cm sesuai standar? Nah, kalau yang nomor 8 ini biru muda ya. Selama aku magang 6 bulan di sana sih, di barakku aku belum pernah menemui. Gak tahu entah itu ketutup debu atau memang sudah hilang atau bagaimana. Tapi aku belum pernah menemui sih sebelumnya. Yang pernah temui itu warna-warna lain. Nggak yang biru muda seperti eh yang kalian bayangkan ya. Demarkasi yang kalian bayangkan kayak kan ada contohnya toh. Nah, itu apa namanya nggak kayak gitu ya, nggak tahu sih itu mungkin udah hilang atau ketutup debu atau mungkin gimana nggak dicat lagi sama orangnya, nggak paham. Tapi kalau dari pengalamanku selama 6 bulan magang di sana aku belum pernah menemui yang warna biru muda kayak gitu. Oh ya, yang nomor 7 yang atas belum nggak sih? Bagaimana demarkasi dilakukan sepanjang lorong-lorong di area pertambangan? Apakah sudah menggunakan garis warna kuning terang dengan lebar 10 cm? Nah, kalau yang warna kuning ini sudah sesuai, kira-kira kalau tak lihat sudah sesuai ya ukurannya, lebarnya 10 cm itu udah sesuai. Terus warnanya juga sudah sesuai. Biasanya tak temui di kayak gang gitu ya, yang menyambungkan dari plan satu ke plan berikutnya kayak gitu. Itu ada warna kuning terang dengan lebar 10 cm ya, kurang lebih segitu. Selanjutnya yang pertanyaan 9. Bagaimana daerah tempat penyimpanan barang diidentifikasi dan didemarkasi? Apakah sudah menggunakan garis warna abu-abu muda dengan lebar 10 cm sesuai standar? Ya, kalau ini di PJA itu gudangnya ada dua. Sebenarnya nggak dua sih, mungkin tiap plan punya tempat penyimpanan alat sendiri-sendiri. Tapi di depan itu ada kayak gudang pusat yang dimana itu gudang tempat penyimpanan alat-alat besar yang dibutuhkan buat ya orang elektrikal, orang mekanik, orang eh, statik. Pokoknya semua alatnya disimpan di gudang pusat itu. Nah, aku pernah ke sana itu pernah lihat warna abu-abu muda dengan lebar 10 cm ini ya, kurang lebih segitu. Ada lah. Berarti di PCA ada. Dan sesuai standar kalau menurutku. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap implementasi demarkasi ini? Dan jika iya, bagaimana hasilnya? Kalau evaluasi sendiri, aku nggak tahu ya. Mungkin yang lebih tahu ya staf-staf yang kerja di sana kan. Tapi kalau di barakku sendiri itu gimana ya? Nggak ada SOP secara paten yang bisa kita buat acuan gitu. Makanya aku pas magang, setelah aku magang itu aku disuruh buat SOP biar ada acuan, setidaknya acuan tertulis agar kalau terjadi apa-apa itu bisa melihat SOP yang sudah dibuat ini. Kalau untuk tingkat kantornya, di kantornya sudah dibahas, dievaluasi, dibuat meeting, aku nggak tahu lagi. Tapi kalau di barakku sendiri tidak ada SOP secara tertulis yang digunakan untuk acuan kayak gitu. Saya lanjutkan ya, Mbak.
Bagaimana upaya perusahaan dalam mencegah kecelakaan kerja melalui demarkasi ini? Bagaimana? Oke. Lah, aku ini kan magangnya di divisi elektrikal ya. Di divisi elektrikal itu ada kegiatan yang namanya, oh ini sih, pekerjaan kita tuh sebenarnya lebih ke permintaan. Jadi kalau ada alat yang rusak, kita langsung ke lapangan kan. Nah, kalau misalnya yang rusak itu kayak crane dan sebagainya, pokoknya yang tinggi-tinggi, itu biasanya kita dari pusat dari kantor itu biasanya langsung ngirim orang K3. Entah itu K3 kelistrikan dari tempat lain atau dari eh, chief yang kerjasama dengan PJA ini nggak tahu, tapi selalu ada yang mengawasi gitu. Jadi selain mengandalkan demarkasinya sendiri, di PJA ada yang mendampingi gitu dari pihak K3-nya. Kayak gitu. Baik. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa demarkasi yang diterapkan sepenuhnya memenuhi standar SNI 6350 2016? Bagaimana, Mbak? Sebenarnya PJA itu punya kayak buku kecil gitu. Entah itu acuan mereka atau apa ya. Itu buku kecil yang kayak ada pasal-pasalnya gitu ya. Kalau mungkin di perkuliahan itu sejenis PKS gitu ya, perjanjian kerjasama kayak gitu antara perusahaan dan juga pegawai-pegawainya itu tadi. Nah, nggak tahu lagi ya, itu ada ndak maksudnya demarkasi yang sesuai standar ini kan saling berkesinambungan dengan keselamatan mereka. Nah, itu ada atau tidak itu tidak tahu. Tapi ada kayak buku kecil gitu. Mungkin itu pedoman untuk teknisi-teknisi yang ada di sana agar mereka tetap mengutamakan keselamatan kayak gitu sih. Lanjutkan lagi, apakah ada langkah-langkah tambahan yang diambil untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan SNI? Langkah-langkah yang diambil ya. Biasanya itu di PJA itu pasti ada kayak rapat kerja gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih itu bahas pekerjaan, bahas keadaan tentang lingkungannya sendiri itu seperti apa. Tapi setauku orang-orang PJA itu kalau dilapori ya, misalnya eh, aku, misalnya aku ya tahu kalau misalnya ini penting harus di harus diperbaiki Pak secepatnya dan sebagainya itu biasanya langsung cepet gitu loh, langsung cepet diatasi gitu. Maksudnya disesuaikan dengan standar atau persyaratan yang benar itu seperti apa itu langsung disesuaikan. Biasanya orang-orangnya kayak gitu sih, tapi nggak tahu lagi. Pokoknya setiap ada evaluasi, rapat itu dan sebagainya itu yang dilakukan sama pembimbingku ya biasanya yang di sana. Besoknya atau minggu depannya itu langsung diadakan perubahan kayak gitu. Bagaimana perusahaan melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap demarkasi ini agar tetap efektif dan memenuhi standar? Nah, kalau untuk perawatan dan kalau pengawasan mungkin setiap hari ya bisa dilakukan oleh pekerja lapangan, mungkin kayak OB yang bertugas di lapangan kan ada ya. Ada yang di lapangan, ada yang di barak. Nah, mungkin yang di lapangan itu bisa laporan. Kalau untuk pemeliharaannya mungkin dilakukan pada saat shutdown tahunan. Jadi perusahaan itu akan mati, semuanya tuh mati, berhenti produksi. Jadi perusahaannya mati semua. Nah, itu kita itu biasanya melakukan pemeliharaan mulai dari mesin, terus mulai dari jalan, terus lampu, semuanya. Yang perlu diperbaiki itu semuanya akan diperbaiki, mulai dari ngecat, mulai dari membersihkan, dan lain sebagainya. Pokoknya itu biasanya dilakukan pada saat shutdown tahunan. Oh ya, terus ada ini sih, apa ya namanya aku lupa. Intinya itu setiap 2 minggu sekali itu mati bergantian. Jadi setiap plan itu mati bergantian. Misalnya PA dulu, nah nanti 2 minggu sekali SA kayak gitu. Ini SWC namanya, Sudden Water Cleaning. Jadi di situ nanti akan ada perbaikan secara berkala kayak gitu. Dan yang terakhir, Mbak, apakah ada prosedur
prosedur rutin yang untuk memeriksa kondisi demarkasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Di PJA itu sebenarnya ada job desk-nya. Jadi setiap bagian itu mungkin memiliki job desk sendiri-sendiri ya. Nah, job desk demarkasi ini mungkin adalah job desk dari orang K3, kayak gitu kan ya, tentang keselamatan kerja. Nah, ini tak implementasikan dengan, maksudnya tak sambungkan dengan aku yang magang di electrical. Kalau di electrical tuh setiap hari pasti ada job desk. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan perbaikan, kita selalu cek alat yang eh, mungkin rusak atau lain sebagainya. Nah, itu namanya apa ya? Preventif. Namanya preventif. Nah, preventif itu kayak pengecekan gitu. Kalau di aku ya, ini kan aku magangnya di electrical. Preventif lah, ada preventif motor, preventif panel, itu kita selalu cek. Ada apa, maksudnya motornya gimana keadaannya, panelnya gimana keadaannya. Nah, kalau disambungkan ke K3, kalau di sistem sama, mungkin K3 juga melakukan preventif pada demarkasi yang ada di PJA kayak gitu. Menurutku ya, kayaknya sih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke teman saya Gali. Baik, terima kasih kepada Mbak Widya telah menjelaskan sangat rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman tadi. Terima kasih pada narasumber Mbak Widya yang sudah menyempatkan waktunya juga dan memberikan wawasannya kepada kami. Dan kami juga mohon maaf, mungkin ada kesalahan dari kami atau yang kurang berkenan di Mbak Widya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Mbak Widya seperti itu. Mungkin sebelum Ya, mengakhiri kita mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu ya Mbak ya. oke, boleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Oke. saya selaku moderator dengan ini mengakhiri dan menutup sesi wawancara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semangat. kasih Mbak. Oke, aku izin live ya teman-teman ya. Iya Mbak, silakan.